Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Jangan lupa ibadah, perbanyak istighfar dan sholawat. Masih bersama Bakul Blazer Nganjuk. Dalam kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber kami. Dan pertanyaan tersebut beberapa kali ditanyakan juga oleh yang lain ya. Sangat sederhana pertanyaannya ini, tapi barangkali memang ada beberapa teman yang mungkin mau menanyakan, dan ada beberapa teman mestinya yang penasaran tapi nggak berani bertanya. Pertanyaannya sederhana, kenapa saya memilih jualan hanya Opel Blazer? Pertanyaannya seperti ini. Ini, nah, ini. Nah, pertanyaan seperti ini. Sederhana. Nah, sebenarnya 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 untuk beberapa customer yang sempat ketemu saya, yang mungkin datang ke apa namanya, customer yang datang di garasi kita maupun di rumah kita, kita sempat ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu sih sebetulnya. Om Andi, kapan mulai jualan? Kenapa jualannya hanya Blazer saja, tidak jualan mobil-mobil yang lain gitu? Oke. Semuanya itu dimulai pada tahun 2012. Ya, flashback dulu. Tahun 2012 itu saya kenal dengan unit yang bernama Opel Blazer. Nah, kenalnya dari mana? Waktu itu kakak saya yang memberitahukan ke saya, karena saya sering gonta-ganti mobil, ya, sering gonta-ganti, dan ketika gonta-ganti saya selalu kalah. Artinya selalu kalah, mobilnya selalu dalam kondisi yang kurang bagus. Kemudian terakhir waktu itu sisa uang saya itu sekitar 53 juta. Akhirnya disarankan oleh kakak saya untuk beli Blazer. Coba nyoba Blazer aja. Setelah mencari, saya ada ketemu waktu itu ada yang jualan Blazer. Waktu itu Blazer dijual bareng dengan unit-unit lain, ada showroom. Di showroom itu jual unit lain, tidak hanya spesialis Blazer saja. Ada beberapa unit yang lain, mobil-mobil lain selain Blazer, mobil Jepang dan lain sebagainya. Waktu itu saya tertarik karena mobilnya warnanya silver, mobilnya kok kinclong, mobilnya bagus waktu itu. Tahunnya 96. Ada stiker-stikernya, itu lumayan sih mobilnya. Waktu itu ditawarkan dengan harga 57 kalau tidak salah. Saya dapat itu di harga di 52,5. Kemudian saya bawa pulang dan saya awam. Saya awam sekali tentang Blazer, nggak tahu. Saya bawa pulang ke rumah, kemudian saya pakai 1 minggu. Oke, 1 minggu. Kemudian minggu kedua saya pakai, waktu itu saya perjalanan ke Kediri ya. Saya pakai karena setelah saya perjalanan ke Kediri, tiba-tiba mobil itu berhenti. Berhenti habis isya kalau tidak salah, itu mobil itu berhenti, artinya mati mesinnya. Pada saat mesinnya mati, sebagai orang awam saya panik. Saya belum kenal siapa-siapa, saya panik matinya kenapa. Nah, ketika panik, ya, ketika panik bingung apa yang harus saya lakukan karena mobil mati. Saya starter terus nggak bisa, tetap nggak mau bunyi gitu. Kemudian waktu itu saya nggak tahu ya, saya cari-cari nomor telepon, kalau nggak salah saya ketemu dengan bengkel spesialis di mana namanya Kediri. Waktu itu bengkelnya Om Imron. Saya kontak, malam itu nggak bisa karena sudah larut malam, nggak bisa untuk nolong, nggak bisa bantuin ya. Saya maklum karena sudah larut malam, dan saya terpaksa harus tidur di mobil karena takut juga meninggalkan mobil gitu. Berhenti tengah malam, dan berhentinya sih di depan kuburan. Waktu itu pas, lupa saya, kuburan Tinalan kalau nggak salah, saya lupa. Nah, singkat cerita, paginya mobil harus diderek.
masuk ke bengkel. Waktu itu ada Om Taufik juga, makanya saya ingat sampai sekarang, mereka ini orang-orang yang pertama kali membantu kita. Setelah sampai bengkel, baru kita dikasih tahu, oh ini timing belnya putus. Nah, gitu. Saya juga nggak mudeng, saya nggak ngerti apa yang perlu dicek, nggak ngerti. Ketika dikasih tahu timing belnya putus, oh ya silahkan dibongkar saja. Ya memang harus ganti timing bel dan lain sebagainya serta perlengkapannya, karena di UAC kan tidak semudah itu langsung ganti timing bel, harus bongkar. Klepnya ada yang bengkong atau neko, ya macam-macam. Tapi ya waktu itu enjoy saja kita. Nah, wes singkat cerita sudah selesai, kita pakai lagi aman. Kemudian waktu itu kita bersama teman-teman akhirnya dikenalkan sama teman-teman yang lain, sama Om Imron sama Om Taufik, kita dikenalkan owner yang lain, owner ketemu, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, akhirnya sempat berdirilah komunitas yang namanya BKR. Komunitas lah, gitu. Berdiri komunitas, dan kita diajak untuk ikut komunitas yang lain waktu itu. Nah, kemudian kenapa akhirnya dari situ saya jualan? Nah, ceritanya gini. Karena ikut komunitas, saya jadi ikut sering touring kemana-mana. Seneng saya itu dengannya namanya touring. Waktu itu yang sering ngajak itu Om Didi. Diajak touring kemana-mana. Setiap touring ada aja mobil yang baru ikut bergabung itu mogok. Jadi orang yang baru bergabung itu pasti ada yang mogok. Pasti ada yang mogok. Baru dapat om gitu. Nah, akhirnya dari situ terbersit, ada saran juga waktu itu sama Om Topik. Kalau ada rezeki mbok nganu apa namanya jualan gitu. Apa kulak. Akhirnya kita belajar kulaan unit. Sebelum kulaan justru punyanya Om Taufik itu yang saya jualkan. Pertama kali saya jualan punya Om Taufik itu 2012 akhir kalau tidak salah itu. Terus akhirnya 2013 saya mulai kulaan sedikit berjalan. Jadi konsepnya seperti itu. Konsepnya ketika saya melihat teman-teman yang mau ikut touring, mobilnya kemudian error, mesinnya rusak atau apanya rusak, saya terbesit loh. Apakah tidak ada yang jualan blazer tapi membenahi mesinnya dulu? Nah, kita ketemu dulu. Apakah tidak ada teman-teman yang jualan spesialis blazer? Itu juga terpikir di situ. Jawa Timur tidak ada waktu itu. Jawa Timur tidak ada. Jawa Tengah juga tidak ada. Yang spesialis jualan blazer tidak ada. Seingat saya tidak ada. Jawa Barat saya belum tahu karena waktu itu saya belum melangkah juga sampai di Jawa Barat, belum banyak kenalan juga, sehingga saya ngambil satu unit, nggak banyak. Bermulai dari 1 unit, 2 unit, akhirnya kita ada stok beberapa unit. Cuman waktu itu spesialisnya saya masih blazer, saya masih suka menjual unit yang saya suka. Waktu itu saya sukanya dengan mata belok. Jadi hampir semua dagangan saya mata belok. Teman-teman yang kemarin sempat ke garasi, Om Tamrin juga waktu itu sempat ke garasi saya yang lama itu, ya isinya mata belok. Sehingga waktu beliau datang ngelihat nggak ada yang mata sipit, nggak cocok, ya udah turn back berputar kembali. Nah, sempat jualan spesialis mata belok sampai dengan 2015, masih sambil waktu itu saya masih aktif juga di klub, masih sering touring dan lain sebagainya, sehingga teman-teman kan banyak. Kemudian mulai sedikit jualan lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Cuman kita lebih ke spesifik, ya tidak bermain di mata belok saja, hampir semuanya saya bermain. Sebelum saya spesialis lagi di blazer, karena sempat berhenti 1 tahun, sempat saya jualan non blazer, akhirnya ya kurang begitu bagus. Sempat juga saya menerima tukar tambah, tapi unit yang masuk non blazer itu juga malah berhenti. Artinya blazernya laku, yang non blazernya berhenti, sampai beberapa unit berhenti. Akhirnya ada masalah kita dengan modal kan akhirnya. Jadi agak repot, sehingga sekarang kita putuskan kalau tukar tambah ya sesama blazer saja. Itu kenapa? Karena dari awal kita mulai comeback lagi itu, ya kita nggak pakai uang dari bank. Kita ya sama seperti waktu kita pertama jualan, sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit ditambahin, jadi tambah unit.
tanpa menggunakan bank. Kenapa tidak menggunakan bank? Jualan kita tidak bisa menentukan jualan itu keuntungannya berapa, larisnya seperti apa, satu bulan dapat jual berapa, itu hanya murni hak prerogatifnya Allah yang memberi rezeki ke kita. Sedangkan kalau kita utang bank, angsuran bulannya pasti. Nah, kalau sistem bahkan gitu, kita ngangsurnya pasti, sementara kita hasilnya juga belum pasti. Akhirnya ya kita putuskan nggak usah pakai bank saja, biar laku nggak laku, nah, kasarannya gitu. Payu gak payu, payu sidik, payu akeh, kita nggak bingung ngangsur. Nah, jadi itu adalah sekelumit ya, hal kecil. Kalau ada yang tanya, kenapa kok jualannya khusus blazer? Ya, karena saya kasihan. Kalau ada orang beli kemudian mogok, itu saya kasihan. Saya jangan, kalau misalkan saya berpikir saya fokus murni hanya jual beli untuk mencari uang, gampang dapatnya banyak. Dapatnya banyak, tapi mohon maaf memang saya tidak seperti itu konsepnya. Saya senang kalau ada orang yang pakai blazer juga, apalagi yang sehat. Jadi kalau dibilang blazer menolak punah, ya saya juga setuju dengan kata-kata itu, menolak punah. Saya juga seneng orang itu masih memakai. Jadi saran saya sih sebetulnya, kalau ada orang yang pengen beli blazer, pastikan Anda seneng dulu. Nah, jadi kalau saya mengibaratkan, orang kalau mau beli blazer itu sama dengan mau memilih istri. Bukan cuma blazer lah, mobil. Orang kalau milih mobil itu sama dengan milih istri. Milih istri kita pastikan kita seneng dulu, kita nyaman dulu, setelah itu kita nikahin. Kalau sudah kita nikahin, mau pengen tampak awet cantik ya kita tetap harus keluar biaya. Mau tampak lebih cantik kita harus tetap keluar biaya. Kalaupun sakit ya kita harus keluar uang lagi untuk ngobatin. Kalau ngambek ya kita rayu-rayu supaya tidak ngambek. Kalau orang lain ngomongin istri kita ya kita cuek karena kita nggak ngomongin istrinya mereka. Sama dengan mobil, apalagi blazer. Kalau kita sudah cinta, kita pakai, mogok ya seneng. Ya kan udah kita senengin kok. Itu. Nah, jadi itu ya. Uh, untuk Anda yang menanyakan atau beberapa teman yang menanyakan kenapa saya ngambil jualannya hanya spesialis blazer, jawabannya yaitu. Jadi bukan karena apa-apa. Ya, menurut versi saya, insya Allah rezeki saya ya di situ. Ini hobi saya suka, insya Allah hobi itu menjadikan rezeki, menjadikan berkah buat saya. Kalau saya memberi edukasi, semoga dari hobi saya bisa mendapatkan amal jariah dari yang saya sampaikan. Gitu ya. Simpel saja. Nah, jadi mohon maaf ya, mungkin itulah sekelumit kisahnya bagaimana saya kenapa harus jualan spesialis blazer sampai sekarang. Alhamdulillah 2013 sampai sekarang sudah 11 tahun, alhamdulillah masih dipercaya. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari situ. Ya, kalau mungkin ada teman-teman yang mungkin ikut terjun dalam bidang ini, mau geluti ini, silahkan, saya lebih senang. Lebih banyak yang jualan, kita lebih senang karena kita akan bersaing dengan yang lain. Kita akan punya acuan lagi, customer juga lebih banyak memilih, kita lebih senang. Ya. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak perlu banyak-banyak. Terima kasih masih selalu bersama kami. Oh iya, kalau ada masukan-masukan dari teman-teman silahkan komen saja. Selama kita masih bisa kita masih bisa membahas, kita bahas itu. Selama ada permintaan dari customer yang kita bisa kita bisa mengiyakan ya kita iyakan. Terima kasih. Selalu bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti towing dan anti